dalam perjalanan pergumulan kita di bulan yang pertama di tahun 2025, kita dipayungi dengan tema Allah menampakkan karyanya, dan subtema dalam minggu perjalanan kita orang tua yang taat dan patuh pada kehendak Tuhan. Maka berbicara tentang tema bulanan maupun tema mingguan ini, kita berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang kepatuhan setiap orang untuk mendengar suara Tuhan dalam setiap perjalanan pergumulan kita. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, dalam Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-23, mengisahkan tentang peristiwa kehidupan manusia antara kasih dan kebencian. Berbicara tentang peristiwa kemanusiaan kita, terlihat nampak dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria, menempatkan kasih sebagai fondasi kehidupan mereka dalam ketaatan mereka untuk mendengar dan mematuhi seluruh tatanan yang telah disampaikan oleh Allah melalui mimpi ataupun melalui malaikat Tuhan. Dan oleh karena itu, setiap derap langkah kehidupan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria adalah mendengar kehendak Allah. Mereka tetap tunduk pada apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan, mulai dari peristiwa pertunangan mereka sampai pada penyingkiran mereka di Mesir. Ini merupakan sebuah dasar kehidupan ketaatan orang-orang yang mau untuk berjalan dan mendengar kehendak Tuhan di dalam setiap panggilan dan dalam kehidupan ini. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan manusia ini merupakan dua tipe yang harus kita jalani. Kebencian dan penolakan itu tidak dapat dipungkiri daripada kehidupan umat manusia. Dalam nats pembimbing kita tadi di sana mengisahkan tentang bagaimana Allah memerintahkan Yusuf untuk kembali ke tanah perjanjian Allah, yaitu Israel, bersama dengan Maria dan Yesus Kristus. Ayat 20 ini sesungguhnya menerangkan bahwa ketika mereka berada di Mesir sebagai tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana mereka harus berada di tempat kota Mesir atau negara Mesir sebagai tempat perlindungan mereka bagi Yusuf, Maria dan Yesus. Ini diakibatkan karena peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh tangan manusia yang terkadang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang-orang lain. Kita dapat melihat dalam bagian-bagian pertama ayat 4, ayat 16 sampai pada ayatnya yang ke-18, bagian firman Tuhan kita di sana. Terjadi sebuah peristiwa tragedi yang dialami oleh anak-anak yang berada di Bethlehem pada masa itu, yang dipimpin oleh seorang Herodes.
yang dengan tangan kekuatan kuasanya ia melakukan tindakan untuk menghabiskan orang-orang yang lugu, anak-anak kecil dari 2 tahun ke bawah. Menunjukkan bahwa sikap kemanusiaan untuk mau berkuasa di atas segala-galanya menunjukkan keserakahan manusia yang tidak mengakui segala potensi perbedaan yang ada di antara orang-orang lain. Sehingga peristiwa di mana terjadi pembunuhan ini menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan itu adalah tindakan keserakahan yang mengabaikan kasih karunia Allah di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Walaupun demikian, kasih karunia Allah yang besar itu ditunjukkan kepada kehidupan kita untuk menjalani dalam sebuah ketaatan dan panggilan kita untuk menerima keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah bagi kehidupan kita. Nats pembimbing kita tadi di sana dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia boleh dapat merancang apapun di atas segala rancangannya, tetapi Allah menentukan arah langkah kehidupan setiap kita dalam perjalanan pergumulan. Tindakan Herodes untuk merencanakan membunuh Yesus adalah rancangan manusia, tetapi justru Allah bertindak dalam otoritas dan kemahakuasaannya, menyatakan kemuliaan Allah melebihi segala sesuatu. Dan karena itu, dalam tindakan Allah itulah Yusuf mendengar dan mematuhi apa yang telah difirmankan melalui mimpinya. Bagian ini dari ayat 19 sampai pada ayat yang ke-23 mengisahkan 2 kali secara berturut-turut Allah menunjukkan belas kasihan dalam mimpi Yusuf untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya di atas segala perbuatan manusia. Di ayat yang ke-22, di sana mereka harus kembali ke tempat atau kembali ke negeri yang lain, yaitu di Galilea, Nazaret. Karena seorang pemimpin yang lain menunjukkan kekuasaan dan kedegilannya atas apa yang ia kerjakan dan lakukan, setimpal dengan apa yang dikerjakan oleh sang ayahnya. Tetapi dalam kuasa kasih Allah itu, ia terus menuntun dan menjaga melawat kehidupan Yusuf, Maria, dan Yesus untuk mereka mendapatkan keselamatan dan perlindungan. Pertanyaan bagi kita bersama ialah, apakah Allah tidak langsung melakukan kehendaknya bagi seorang Herodes yang begitu kejam? Pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan dan jawaban daripada kita sekalian, bahwa sesungguhnya Allah membentuk setiap kehidupan kita dengan tidak instan, melihat proses yang satu terhadap proses yang lain, bahwa Allah turut bekerja dan berkarya di atas segala kehidupan manusia.
Proses-proses itulah yang harus dilewati dan dialami oleh setiap kehidupan kita, termasuk di dalamnya perjalanan pergumulan kita di tahun yang baru ini. Tahun 2025 merupakan perjalanan yang panjang dari setiap umat manusia, tetapi juga orang-orang percaya dalam perjalanan yang panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki atau memintakan untuk ia mengalami kehidupan yang tidak beruntung. Dan pasti kita semua menggumuli untuk perjalanan itu berada pada keberhasilan semata. Tetapi justru sebaliknya, Allah memproses kita dengan berbagai perjalanan kehidupan kita yang berbeda itu. Kehidupan yang silih berganti, supaya kita menghadirkan kedaulatan Allah bertahta di atas segala pergumulan kehidupan kita. Bahwa ketika dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman dan yang percaya kepada Kristus, hendak menjalaninya dengan memintakan kehadirat Allah dalam setiap waktu, untuk Allah turut berkarya dan berproses di dalam kehidupan kita, dalam pergumulan dan dalam panggilan kita. Sebab proses yang Allah berikan dan Allah tunjukkan kepada kita adalah bukan merupakan sebuah hal yang mudah atau hal yang instan, tetapi pembentukan karakter kehidupan iman kita harus melewati berbagai kerikil-kerikil kehidupan yang penuh dengan pemasrahan diri bagi Allah. Kita patut untuk mempergantungkan seluruh harapan dan pergumulan kita kepada Sang Pemilik hidup. Dalam perjalanan kehidupan kita, detik berganti menit, jam berganti hari, dan bulan berganti tahun, siang dan malam. Kita terus untuk memintakan kehadirat Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, supaya kehidupan kita tetap dipelihara oleh Allah Sang Pemilik hidup. Bahwa kekuatan kuasa alam semesta dan kehidupan dunia ini tidak dapat untuk menaklukkan kehidupan orang-orang yang mempergantungkan kehidupan hanya kepada Allah di dalam Kristus. Sebab ketika kita menjalani kehidupan, kendati pun kita harus mengalami dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang sulit, tetapi ketika kita mempertaruhkan harapan dan pergumulan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita akan melewati proses-proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menyakiti kita dalam pergumulan hidup yang panjang, karena Allah turut berkarya dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan dalam tema bulanan kita tadi. Dalam proses Tuhan itu, Ia menjanjikan penyertaan dan perlindungan bagi orang-orang yang mempergantungkan seluruh harapan dan pergumulannya kepada Tuhan Allah kita. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur dalam pernyataan imannya, ia katakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Bahwa Dia akan menjaga seluruh perjalanan kehidupan kita dalam pergumulan hidup di tahun yang baru, tahun 2025.
Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani di dalam Kristus Yesus. Dia terus melakukan pemeliharaan penjagaan bagi kehidupan kita, asalkan kita tetap bersandar dan mempertaruhkan seluruh harapan dan pergumulan kita kepada Allah sendiri, dengan tidak harus mempergantungkan kehidupan kepada kekuatan dan kuasa dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Tuhan Yesus sendiri yang adalah Putra Tunggal Allah mengalami berbagai proses-proses kehidupan yang penuh dengan penolakan, penuh dengan rancangan manusia untuk menghancurkan kekuatan dan kuasanya, semuanya adalah sia-sia. Sebab dia memiliki kuasa untuk dapat menaklukkan segala kekuatan dan kuasa dunia ini. Dan dia berkuasa atas alam semesta untuk menjadikan kita hidup baru setiap waktu. Maka hendaknya dalam perjalanan pergumulan kita di tahun yang baru, tahun 2025 ini, sebagai warga gereja, tetapi juga dalam persekutuan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing, bermohon kepada Allah untuk turut berkarya di dalam setiap pergumulan kita, sebagaimana yang dikatakan dalam tema bulanan kita. Allah menampakkan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita untuk kita memperoleh keselamatan itu. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya di dalam perjalanan dan pergumulan kita didapati memperoleh sukacita dan kebahagiaan keselamatan di dalam Kristus, sebagaimana yang dijalani oleh Yusuf dan Maria, menempatkan dan meletakkan dasar kasih sebagai fondasi kehidupan dan panggilan mereka atas karya Allah di dalam hidup ini. Amin.